Sobat Sehat, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat raganya, bahagia jiwanya. Hari ini, di episode yang kali ini ada narasumber spesial karena kita kedatangan dokter spesialis obstetri dan ginekologi alias dokter Objin. Beliau merupakan dokter Objin perempuan termuda di Tulungagung ya. Baik, langsung aja kita sapa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Zas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Dokter, silahkan perkenalkan diri ke pendengar Sobat Sarah Sehat. Selamat pagi, Sobat Sarah Sehat. Saya Dr. Ayu Rizky, spesialis kebidan kandungan di Tulungagung. Ya, saya berpraktek di Rumah Sakit Fauzia, Satiti, dan Amanda ya saat ini ya. Sudah disebutkan tempat prakteknya, dicatat ya nanti yang ingin bertemu dengan Dokter Ayu, monggo. Terus nih dok, tadi udah disebutin juga tempat prakteknya. Kalau boleh nih dok, saya mau tanya gimana riwayat pendidikan dokter di usia yang semuda ini sudah menjadi spesialis gitu. Awalnya preklinik di mana, tahun berapa dan seterusnya dokter. Oh, iya Mbak, saya masuk preklinik 2012 ya. Dulu di Brawijaya di Malang. Brawijaya. Terus setelah itu lulus 2018 kan harus internship ya 1 tahun ya. Terus Betul. setelah internship, karena saya pengen mengambil opsi ini syaratnya harus PTT 1 tahun. Jadi Oke. saya sempat ke Lombok 1 tahun, kemudian baru mendaftar untuk PPDS Opsinia PPDS, berarti PPDS di usia Brawijaya juga. tahun berapa dok itu? Masuknya tahun 2021 sampai 2002, lulusnya 2025 ya. 25. Baru lulus sih sebenarnya belum Itu 6 bulan. guys, perjalanan menjadi dokter spesialis dari tahun berapa tadi? 2012 12. sampai 2025. Nih, nanti kita udah ketemu sama ahlinya yang sudah menempuh pendidikan selama itu. Jadi langsung aja kita bahas hari ini. Tema kita adalah mitos atau fakta ala dokter Objin. Langsung aja kita masuk mitos fakta yang pertama, dokter. Mitos atau fakta, menstruasi yang tidak teratur selalu menandakan adanya penyakit. Jadi mitos ya. Jadi menstruasi yang tidak teratur itu tidak selalu menandakan adanya penyakit. Jadi hal itu wajar pada kondisi misalnya pada remaja. Remaja yang memang karena untuk belum matang untuk hormonalnya masih fluktuasi naik turun. Jadi itu wajar pada remaja, apalagi yang baru pertama haid. Kemudian pada wanita yang menyusui, karena pada wanita yang menyusui itu kan hormon ASINya menyusuinya lebih tinggi. Jadi hormon ASINya tinggi, jadi akan menekan menstruasinya. Jadi dan juga pada kondisi orang yang premenopause, jadi yang mendekati menopause itu otomatis kan hormonalnya juga naik turun ya. Jadi haidnya akan tidak teratur. Oke. Jadi Kemudian tiga iya, hal itu ya dok. iya dan juga Ada pada lagi? yang pengguna KB ya, terutama yang KB jangka panjang ya, biasanya yang hormonal yang suntik dan implan itu bisa sampai haidnya akan jarang sampai bahkan tidak haid. Oh Ya, jadi begitu. kondisinya wajar atau normal memang pada kondisi yang seperti itu. Ya. Tapi kalau kondisi misalkan kok 3 bulan berturut-turut tidak haid atau haidnya kok memanjang ya lebih dari 10 hari dan jumlahnya banyak, atau disertai nyeri yang berat, atau disertai ada keluhan kelebihan hormon laki-laki ya, misalnya kok sering jerawatan, terus rambutnya kok Iya, sering iya. rontok, tumbuh bulu-bulu halus yang banyak Iya. ya di tempat yang nggak biasa kayak di kumis, Kumis tuh ya, ya. itu juga pertanda harus konsultasi karena kemungkinan ada sesuatu yang tidak normal ya. Oke, Jadi kalau berarti ada tanda-tanda itu baru konsultasi, harus konsultasi. gitu ya dok. Jadi kalau tuh ada hal yang tadi, contoh ibu Iya, menyusui, penggunaan KB, KB, premenopause, terus iya, juga anak-anak remaja remaja ya yang saya paling baru menstruasi gitu, wajar ya dok ya. iya Tapi wajar memang ketika 3 bulan berturut, soalnya berturut-turut. ini jadinya curhat juga. Saya pernah dok, di Iya. awal menstruasi saya tuh pernah nggak mens tuh 3 bulan. Jadi saya tuh menstruasinya dan itu selama 1 tahun dok. Oh Di iya. awal menstruasi gitu, jadi mens terus 3 bulan tuh nggak mens, mens lagi gitu dok, berulang. Terus kenapa akhirnya
mensnya teratur tuh setelah 1 tahun, Mhm. oke deh mungkin memang karena hormon tadi. Terus Mhm. berulang lagi nih ketika saya kuliah dok, Mhm. semester 1 ketemu anatomi dok, Iya. anatomi fisiologi, mungkin stres tuh jadi Iya. pengaruh ya dok ya Iya untuk betul. untuk Soalnya keteraturan menstruasi. betul, Mbak Zaz, jadi stres itu kan tubuh kan memproduksi kortisol ya, itu Iya. bisa menekan hormon estrogen progesteron yang memang untuk eh, untuk hormon menstruasi ya. Jadi Oke, bisa mengganggu iya iya. keseimbangannya. Jadi memang memang harus manajemen Stres stres ya. juga dan juga begadang ya. Soalnya anak muda kan paling sering ini ya, suka begadang ya. Itu juga bisa mempengaruhi hormon menstruasinya. Oke, Nah, berarti itu. gaya hidup Jadi ya gaya dok hidup ya yang sebenarnya utama. harus memperbaiki itu sebenarnya, Mbak. Begadang dan stres ya, kelola stres. Oke. Tapi ada nggak sih dok untuk suplementasi tambahan mungkin Mm-mm. yang seperti untuk anak-anak remaja yang baru Mm. mens gitu ada nggak? Sebenarnya sih tidak ada yang khusus ya. Untuk anak remaja biasanya kan eh, men pertama itu kan asupannya kan kadang kurang ya. Iya. Jadi kalau misalkan zat besi yang dianggap dari makanan itu merasa Iya, kurang, baik ditambah suplemen zat zat besi besi. ya, untuk anak remaja. Oke, itu di Mm, konsumsinya mm. setiap hari gimana? Baiknya waktu menstruasi ya, setiap hari Setiap cukup hari selama ya satu menstruasi kali, gitu ya. amannya seperti itu. Ini untuk remaja putri Mm. notes ya itu tadi dari Dokter Ayu. Selama menstruasi kalian diharapkan meminum suplementasi zat besi. Terus selanjutnya dokter, mitos atau fakta membersihkan organ kewanitaan menggunakan sabun khusus lebih baik daripada menggunakan air biasa. Ya, jadi mitos ya, pada biasanya kan banyak produk pembersih wanita ya, Iya. itu kan cenderung kandungannya itu basa ya, sabun pencuci itu. Nah, itu malah akan kalau digunakan berlebihan itu akan membunuh flora, flora normal yang ada di vagina. Jadi malah akan itu kan bakteri lactobacillus ya, Iya, kebanyakan itu iya. kan alami ya. Iya. Jadi kan itu akan memberikan proteksi ke vagina Vagina. memang. Jadi supaya eh, mencegah yang bakteri patogennya masuk supaya tidak ada Infeksi. yang Oke. keputihan yang istilahnya yang tidak normal, Iya, iya. mencegah itu. Nah, kalau terlalu banyak dicuci dengan itu produk-produk pembersih kewanitaan itu Iya. nanti malah mematikan bakteri baik itu. Jadi amannya tidak sering digunakan ya, dan hanya digunakan di area luar. Jadi tidak sampai masuk ke dalam Oh vagina, iya. gitu ya Tapi dok. Jadi, tidak rutin digunakan baiknya. jadi itu Heeh. malah kadang kan malah kalau lagi keputihan tuh malah Mm-mm. dipakein sabun itu Itu malah nggak malah bener ya dok ya. malah iya, jadi cuci air biasa aja, air biasa bersih, terus biasa waktu ceboknya tuh diarahkannya dari vagina, dari kemaluan ke Ke belakang ya. belakang. Jangan terbalik, misalkan dari belakang ke depan nanti Depan. kan malah memasukkan infeksi yang kuman yang dari. Oke, gitu guys. Jadi kemarin ada sempat yang tanya, oh ya dok, Mm-mm. kemarin kita kan udah bikin question box ya, jadi ada Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan kayak Mm-mm. gitu. Terus dok, nih tadi udah nyinggung tentang keputihan. Sebenarnya ada nggak sih dok perawatan Mm-mm. khusus Mm-mm. untuk keputihan ketika lagi cewek lagi Mm-mm. keputihan ada nggak sih dok? Nah, itu sebenarnya harus dibedakan ya, keputihan itu normal atau tidak normal ya. Kalau keputihan yang normal itu kan biasanya memang karena perubahan hormonal ya. Biasanya pada masa subur itu memang rata-rata kan memang keluar keputihan. Itu dia seperti putih telur, seperti putih telur yang lengket Iya ya. iya. Jadi ditarik itu kayak mulur lengket. Terus kadang-kadang juga bisa putih warnanya. Kadang kan ragu ini tuh keputihannya normal apa enggak. Nah, yang kalau dalam masa subur yang keluar seperti itu Iya. masih normal sebenarnya. Atau kadang keluar kayak bercak ke warna merah muda atau coklat seperti flek ya. Iya iya. Kadang-kadang di tengah siklus kok belum waktunya men tapi sudah keluar nih flek. Nah, itu normal. Biasanya waktu ovulasi itu memang keluar kayak keputihan ya, warna pink atau coklat, itu enggak apa-apa. Yang enggak normal itu kalau yang dia warnanya itu kuning kehijauan, baunya busuk dan ada gatal di area selangkangan, itu biasanya. Itu biasanya karena eh, jamur atau karena parasit ya biasanya. Soalnya kalau ada baunya tidak enak, menyengat, terus warnanya kuning kehijauan dan gatal, nah itu harus diobati. Oke, harus Jadi segera memang harus dok. diobati ya, karena kalau enggak dia bisa
karena dia berdekatan dengan saluran kencing ya, dia Iya. bisa menyebabkan infeksi saluran kencing juga kalau nggak Oh diobati ya. gitu. Jadi Terutama pada yang ibu hamil itu ya, takutnya kan dia bisa naik masuk ke rahim jadi menyebabkan infeksi juga di rahim. Jadi harus memang diobati kalau ada yang tidak normal keputihannya. jadi sebagai wanita kita Mm-mm. perlu tahu tuh membedakan keputihan yang Keputihan masih yang normal iya atau yang tidak sudah normal. tidak normal, monggo langsung Hmm. diperiksakan lebih lanjut gitu ya, Dok. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta? Kista dapat disebabkan oleh pengaruh gaya hidup. Jadi fakta ya. Jadi apa kista itu kan banyak jenisnya. Biasanya ada yang normal sama yang tidak normal. Biasanya kista yang normal itu dia kita sebut kista fungsional ya. Kista fungsional itu biasanya muncul dari yang eh, bekasnya yang sel telur keluar itu dia retensi atau tidak tidak mengecil, jadi dia malah membesar jadi kista. Tapi dia bisa hilang sendiri biasanya, tidak perlu diobati. Nah, tapi yang nggak normal itu banyak jenisnya sebenarnya. Ada yang diagina atau ganas ya. Nah, itu bisa penyebabnya itu salah satunya dari makanan yang UPF ya, jadi yang ultra proses iya dan mengandung pengawet ya, itu juga bisa eh, predisposisi menyebabkan itu terbentuknya kista sebenarnya. Jadi Jadi walaupun tidak secara langsung ya, tapi hmm, memang ada studi yang menyebutkan kalau salah satunya bisa dipicu dengan itu selain genetik ya, bisa kan dari keturunan atau bisa dari pengaruh eksternal ya. jadi nih Dok, ketika ada yang oh sudah ada keturunan, misal oh Mm-mm. ibunya ini ada riwayat kista Iya, gitu ya, Dok. bisa. Anak perempuannya ini harus benar-benar jaga Iya, gaya hidup ya, Dok, ya, dari baiknya makanan gitu. iya karena kalau keturunan ya terutama dari ibu dan nenek ya yang Iya, iya. satu pohon ini biasanya predisposisinya genetik itu tinggi. Tinggi. Iya, Oh, jadi iya. lebih baik lebih menjaga untuk asupan ini juga ya makanan dan apa yang pengawet ya biasanya eh, yang mengandung gulanya tinggi, terus apa natrium Iya. itu tinggi juga dikurangi. Jadi ayo ubah lifestyle Hmm, jadi hidup lebih sehat, mungkin kelola stres ya, Dok, betul. terus olahraga, Olahraga. terus juga sama hindari ultra processed Proses food. food gitu. Betul. Salah satunya bisa Maem Polo Pendung, Nah, guys, betul, Mbak bisa Sas. order di Angkringan 36, promosi Sekalian promosi. sekalian. Oke, tadi Dok disinggung terkait lifestyle ya. Hmm. Lagi nih, ada pertanyaan lagi. Mitos atau fakta? Perempuan kalau lagi menstruasi nggak boleh olahraga. Sebenarnya mitos ya. Kan untuk menstruasi kan mungkin eh, ada ini ya nyeri mungkin di awal mens ya mungkin sehingga menyebabkan tidak nyaman untuk aktivitas. Tapi sebenarnya eh, boleh untuk maksudnya tetap tidak mengganggu apa misalkan yang sudah hobi olahraga ya. Iya. Itu kalau misalkan kondisinya bagus, maksudnya tidak nyerinya bisa teratasi, apa bisa aktif sebenarnya malah justru bagus kalau iya tetap tetap olahraga tapi kecuali yang harus diperhatikan misalkan kok banyak jumlahnya lebih banyak dari biasanya misalkan pas awal-awal lagi awal-awal men Mens ya ya. ya nanti yang ditakutkan kan apa lemes terus juga biasanya pada remaja ya kan karena menstruasi HB-nya turun justru kan akan lemas ya kalau dibuat olahraga dipaksakan itu nanti malah akan badannya akan kelelahan kolaps jatuhnya nanti sampai pingsan takutnya jadi harus bisa mengatur ini tubuh ini tuh ini kuat apa Kuat enggak atau ya tidak. kalau misalkan sudah apa merasa sudah berkunang-kunang apa berdebar langsung dihentikan Istirahat. saja ya aktivitasnya. Oke. Jadi gitu, Mm-mm. untuk remaja di luar sana, karena dulu waktu SMP nih, Mm-mm. Dok, kan SMP baru-baru Iya, menstruasi ya, bener banyak kan. banget nih cewek-cewek kalau lagi olahraga nih izin ke olahraga, Izin. saya lagi mens Pak, Iya, gitu. betul. Sebenarnya nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Dok, cuma kita harus mengenali tubuh kita ini kuat nggak Mm. hari ini, Iya, mensnya betul. aman nggak kalau kita Mm-mm. aktivitas berlebih. Oke, kita udah bahas nih, Dok, tentang Mm-mm. kesehatan reproduksi wanita ya ini Mm. tadi ya. Kita
kita akan merambah ke program hamil. Kan dekat sekali ya dengan dokter Objin Iya. pastinya hal kayak gini, Dok. Langsung aja, mitos atau fakta berhubungan intim setiap hari dapat mempercepat kehamilan. Ya, jadi mitos ya. Jadi biasanya bagi yang program hamil itu harus dikenali itu siklus menstruasinya. Jadi di ini ya disarankan ya pada wanita yang mulai remaja ya dibiasakan untuk mencatat siklus haidnya ya betul. Jadi supaya tahu siklus antar haid sekarang ke haid berikutnya itu berapa hari sih jaraknya. Kan normalnya kan dia 26 ya sampai 38 hari ya sekarang ya. Pokoknya kalau di luar itu misalkan di bawah 26 atau di atas 38 berarti kan ada ketidaknormalan siklus ya, haidnya pendek atau justru memanjang. Jadi harus dicatat supaya tahu nih haidnya ini siklusnya normal apa enggak. Dan itu juga untuk memperkirakan masa suburnya. Biasanya masa suburnya itu puncaknya kan 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi kan bisa memperkirakan ya ini pas puncak masa subur nanti kalau mau program bisa diperkirakan kapan waktunya berhubungan. Nah justru malah biasanya itu kan Hamin 2 masa puncak masa subur, pas masa suburnya dan H+2-nya untuk berhubungan. Jadi tidak dianjurkan untuk berhubungan malah setiap hari karena kalau setiap hari kan apa spermanya itu kan diproduksinya kan bertahannya kan tiap 3 hari ya 72 jam ya. Jadi kalau terlalu sering dikeluarkan tuh kualitasnya malah kurang bagus. Jadi yang lebih baik 2 hari sekali supaya menunggu produksi yang baru. Iya. Ini Kan ilmu biasanya baru nih, guys. Jadi mm, jangan dikira ayo tiap serabi hari. plek 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 dadi Iya, ngono ya. jadi harus diatur ininya Iya, ya, waktunya, diprogram, di program. direncanakan. Jadi sekalian Mm, konsul nih, Dok. Saya dulu tuh sempat menunggu ya, mm, menunggu sekitar 7-8 bulanan untuk akhirnya mm, isi gitu, mm. Dok. Sempat takut juga sebenarnya. Iya, Kinasih, tuh perasaan akhirnya muncul nih kinasi. kinasih, Iya, akhirnya muncul kinasi. Sebelum itu bikin tuh kayak kinasih. iya wis Oh, oh. sering yo kerep yo cah. Ya wis lah nanti gue aja sebentar ya, kita santai juga, Dok. Mm, mm, Tapi mm, ternyata salah satu faktor yang menurut saya, Dok, mm, cukup anu mm, juga tuh gaya hidup. betul. Manajemen stres waktu itu saya Mm, masih kerjanya saya praktek full jam 8 sampai jam 5, Dok. Jadi bener kayak wah iya, iya. capek banget gitu. Jadi setelah itu Masih full time masih full kerja, time, masih iya. full time. Tapi setelah itu isi tuh ketika udah kan bisa keluar manajemen Mm, stres. mm, Jadi mm. pengaruh banget ya, Dok, untuk yang Iya, program hamil betul. manajemen Manajemen stres stres gitu. karena bisa mengganggu siklus mensnya, jadi mensnya nggak teratur tiap bulan bisa nggak keluar sel telurnya, jadinya ya kondisinya nggak subur ya dibilang Iya, kan iya, kalau iya. subur kan tiap bulan itu kan ovulasi keluar sel Ovulasi. telur itu bisa Oke. mengganggu. Jadi itu pentingnya juga untuk kita mencatat Betul, tanggal tanggal haidnya haid. gitu. Dan sekarang mempermudah banyak banget aplikasi Betul, ya, Dok pakai ya, aplikasi kan. pakai aplikasi. Kita nggak usah hitung-hitung kalender, langsung Iya. pakai aplikasi. Iya, kalau zaman dulu, zaman saya kan belum ada aplikasi. HP-nya masih belum Android ya, zaman SMP gitu. Zaman SMP dulu ya. Iya, Dok, jadi Kayaknya hampir ingetnya seumuran ya. tanggal ya. Iya, Ingetnya tanggal ya, Dok. tanggal. Diingetnya tanggal Mm-mm. segini, pokoknya biasanya mas tanggal segini gitu. Betul. Oke, terus Dok nih, kapan sebenarnya pasangan disarankan untuk mulai kita mau mulai program hamil yuk, kita konsul ke dokter Ojin. Itu kapan? Ya, jadi pada pasangan yang disarankan kapan ya ini harus ke dokter objin kapan harus nunggu ya, ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan sudah menikah 1 tahun ya 1 tahun itu sudah berhubungan rutin artinya 2 sampai 3 kali per minggu terus tanpa penggunaan kontrasepsi. Nah itu belum hamil. Nah itu harus mencari pertolongan. Jadi kan kadang 1 tahun nikah tapi ternyata nggak kumpul jauhan, Iya. jadi nggak rutin berhubungan. Nah, itu tidak bisa dikatakan itu gangguan kesuburan ya, maksudnya infertil ya. Iya. Jadi dikatakannya itu kalau 1 tahun menikah tapi memang kumpul rutin Iya. untuk melakukan hubungan 2 sampai 3 kali per minggu dan tidak pakai kontrasepsi. Nah itu baru dikatakan infertil ya, harus mencari pertolongan. Jadi kalau sudah menikah dan punya serumah nggak LDM gitu, tapi kok setahun belum 1 tahun belum apa isi, Iya, belum belum hamil, isi. monggo ke Iya, dokter Ojin untuk iya mencari betul. penyebabnya gitu ya, Dok Kalau ya. belum Dan setahun ya nanti tunggu sampai 1 tahun nggak apa-apa sebenarnya, kecuali pada yang usianya lebih tua ya di atas 35 ya.
itu paling nggak 6 bulan waktu tunggunya. Kalau lebih sebaiknya segera konsul ke dokter Opjin, karena kalau kualitasnya kan udah semakin turun ini hasil Iya. telurnya ya, jadi lebih cepat Sel waktunya. telurnya juga, terus rahimnya juga enggak sih dok kalau usia segitu? Iya betul, biasanya Ya kan sel telur dan rahimnya kan biasanya lebih ini ya, lemah ya. lemah ya Mm-mm, rahimnya, soalnya saya ada betul. tante waktu itu dok, hamil di usia atas 35 tahun, setiap hari pendarahan dok, bener-bener guys, Mm-mm. bed rest, trimester pertama sampai kedua tuh bener-bener bed rest, bener-bener di kasur aja, jalan dok ke kamar mandi, yang kamar mandinya tuh di dalam kamar tuh, itu tuh pendarahan dok. Perdarahan, Iya, jadi memang usia juga akan mempengaruhi ya dok ya. betul. Jadi itu tadi guys, yang mau promil dicatat tuh, uh, tips-tips dari dokter Ayu ini tadi. Oke, ini karena setelah udah promil, hamil nih dok, sebagai ibu hamil nih, mitos atau fakta ibu hamil dilarang makan nanas? Ya jadi mitos ya. Jadi biasanya kan sering dikaitkan nanas kan menyebabkan keguguran ya pada kehamilan Iya. muda. Nah ini sebenarnya memang ada zat dalam nanas itu yang namanya enzim bromelain ya. Nah itu tuh memang bisa memicu adanya kontraksi sebenarnya. Tapi pada nanas itu kan kadarnya sebenarnya kecil ya. Maksudnya eh, ambangnya itu enggak sampai yang menyebabkan uterusnya rahimnya kontraksi pada nanas yang buah ya, yang Iya, fresh ya. iya. Kecuali kalau dia sudah dalam bentuk suplemen. Biasanya kan banyak untuk kapsul bromelain itu untuk radang sendi, biasanya sering dipakai. Nah, itu memang yang sudah konsentrat ya, yang dosisnya tinggi. Nah, itu Tinggi. bisa memicu kontraksi. Tapi kalau yang buah nanas yang fresh ya, Iya. yang segar itu kan kadarnya kecil ya, belum belum berupa konsentrat kan dia alami. Itu mah aman sebenarnya. Enggak sampai Oke. kadarnya tuh enggak sampai menyebabkan kontraksi. Jadi yang perlu diwaspadai itu malah yang bentuk sudah suplemen. Itu yang kandungan bromelain yang dalam bentuk suplemen itu malah nggak boleh. Memang Jadi harus dilarang konsultasi ya setiap mau minum obat ya obat. untuk ibu hamil ya. Iya, iya, Kalau iya. nanasnya sendiri aman. Aman Kalau ya yang kalau masih nanas buah sendiri iya. ya. Oke, itu tuh. Jadi saya tuh Mm-mm. hamil ya dok, makan itu es buah kan pasti ada Mm-mm, nanasnya. iya, Ya wis tak ada pangan nanasnya. wae guys. Tapi Iya, paling itu kalau ada kan tahu mbah-mbah ibu-ibu pasti bilang, iya ndak oleh ndak oleh." nanas iya. Sebenarnya benar ada kandungannya Iya, bromelain itu. Tapi tapi kan kadarnya kadarnya kecil, kecil, aman jadi nggak nggak apa-apa. terlalu ngefek gitu Iya, ya dok istilahnya ya kalau nanas segar. betul. Oke, Mm-mm. tadi jawabannya adalah mitos guys. Terus selanjutnya, mitos atau fakta ibu hamil dilarang ngopi. Apalagi sekarang banyak ibu-ibu muda ya, ibu muda yang coffee addict Coffee addict. gitu. Iya ya. Jadi mitos ya, sebenarnya waktu hamil itu boleh mengkonsumsi kopi kan kafeinnya ya yang Iya. kandungannya yang ditakutkan ya. Tapi selama dalam batas wajar ya, maksimal ya 2 cangkir kopi sehari itu masih aman. Sebenarnya enggak apa-apa. Jadi Nggak apa kalau ya misal hobi dok. ngopi kan kalau di stop kan nanti ini ya Aduh, biar pusing kan kadang stres kan. pusing ya Oh malah iya, stres bener bener ya nggak bener bener. apa-apa Bener. asalkan dalam jumlah yang aman dan Oke. kopinya yang disarankan ya yang gulanya nggak tinggi ya paling nggak yang dibuat yang less sugar atau Sugar, bahkan tanpa americano gula ya betul gitu-gitu ya dok americano ya. betul Oke. biasanya yang malah berbahaya itu kan tambahannya ya Iya. Kopi, bobanya terus susu, gula, betul gitu. itu tambahan yang lain-lain itu tapi kalau kopi hitam maksudnya yang less sugar itu masih aman. Berarti sebenarnya Gitu. saran konsumsi kopi ini sama Mm-mm. kayak kita orang yang lagi hamil Mm-mm. gitu ya dok. Jadi sama aja sehari Sebenarnya 2 cangkir ya. sama Sama ya, ya. Oke, jadi dua sebenarnya cangkir ya sebenarnya nggak nggak apa-apa. ada yang dilarang-dilarang ya, karena Mm-mm. di luar kan Betul. nih banyak kan dok mitos-mitos pantangan-pantangan Mm-mm. makanan, tapi sebenarnya mana yang secara medis benar-benar ini fix nggak Mm-mm. boleh secara medis Mm-mm. dikonsumsi ibu hamil, itu apa dok dari segi Mm-mm. makanan? Mm-mm. Ya kalau dari segi makanan itu eh, untuk jenisnya tuh nggak ada yang khusus ya, yang penting dipastikan diolahnya itu sampai matang yang penting. Kalau dia belum matang kan takutnya masih ada parasit yang eh, tokso itu ya. Itu kan sering di selada air atau di sayur-sayuran atau di daging ya. Hmm. Itu dipastikan mengolah sayur dan daging protein itu harus sampai matang. Jadi disarankan memang tidak mengkonsumsi yang sayur mentah ya lalapan, terus yang
daging yang nggak yakin kalau itu matang ya misalkan di-grill atau dipanggang, kan kadang kan masih ada bagian yang belum matang. Nah, itu tidak disarankan memang. Kira Terus itu jadi aja sih. Yang jadi penting yang anu itu ya dok, yang iya, dilarang banget jenisnya apa aja boleh yang penting dipastikan ini matang, matang ya. kematangannya Supaya aja ya. parasitnya mati. Oke, itu guys. Kalau untuk makanan, jadi kalau Mm-mm. ada mitos selain itu Mm-mm. diabaikan aja. Iya, betul. Terus kan kadang kan ada yang takut ya mau makan apa yang mie instan. Iya, Dan ya iya, iya, iya. sebenarnya tuh dalam batas wajar ya enggak apa-apa ya, asalkan enggak Iya. terlalu sering Yang kan. penting nggak sehari 3 kali gitu Iya, aja betul. guys. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali Iya, enggak apa-apa ibu hamil sebenarnya. harus tetap menjaga Iya, biar kewarasan nggak dan stres. happy. Mau makan gacoan ya nggak apa-apa 2 minggu sekali atau pokoknya nggak terlalu sering. Itu tuh, jadi Betul, nggak betul. yang Nggak harus strict. pantangan strik yang. Betul. Heeh. Terus tadi sempat disinggung nih dok terkait obat-obatan. Sebenarnya mitos atau fakta semua obat dan skincare harus diberhentikan total saat hamil? Ya jadi mitos ya. Biasanya kan yang udah biasa pakai skincare ya kadang kan khawatir ya ini aman nggak sih buat ini hamilnya, buat janinnya. Nah, pokoknya yang diperhatikan eh, skincare yang tidak boleh ya, yang tidak boleh dipakai itu yang ada mengandung retinol, retinoid, kemudian itu yang golongan yang apa golongannya retinoid itu ya retinoin, retinol, terus ada hidrokuinon kan pada produk pemutih ya, Iya. hidrokuinon dan asam salisilat yang dosis tinggi yang biasanya untuk peeling gitu ya. Iya, Itu iya. sebaiknya nggak disarankan karena dia bisa terserap masuk ke sistemik ya, pembuluh darah ya. Jadi bisa mempengaruhi ke lewat plasenta. Nah, tapi kalau yang kandungannya aman, isinya misalkan niacinamide, terus vitamin C, itu masih aman digunakan, enggak apa-apa. Yang penting nggak ada kandungan yang tadi ya, yang retinol, retinoid, retinoin, terus asam salisilat, iya yang hidrokuinon betul. Jadi kalau misalkan ragu-ragu dengan produknya bisa konsultasikan aja ke dokternya biar lebih yakin ya. Kadang kan harus melihat isi Iya, kandungannya ya, komposisinya skincare-nya ya apa, dok. betul. Untuk Itu kalau memastikan nih, jadi betul gimana? betul. Oke, terus eh, itu mengenai skincare. Jadi untuk ibu hamil Skincare. disarankan balik ke basic-basic aja ya Betul dok yang ya, basic-basic. Jadi basic-basic kan kalau aja. basic kan paling isinya vitamin C, niacinamide untuk pelembab itu boleh enggak apa-apa. Iya. Mikir Kalau glowing engko betul. berwis anu ae guys Ya ya, lah mikir glowingnya. biasa kan di apa banyak pemutih itu loh Iya, iya, iya. produk-produknya. Betul itu di hati-hati dulu. Oke, masalah obat gimana dok kalau obat? Kalau obat harapnya juga jangan mengkonsumsi obat sembarangan ya, yang kita biasa beli di apa yang apotek sendiri. Jadi lebih baik jangan membeli obat tanpa resep. Jadi amannya konsultasi dulu karena kan ada yang kategori obat yang memang dia efeknya bisa mengganggu perkembangan janin. Janin. Jadi harus dikonsultasikan dulu. Ya kan yang aman ya paling aman misalnya pada saat kan nyeri-nyeri ya. Iya. Pas flu itu kan kadang banyak yang bingung ya, Iya, biasanya iya, minum iya dok, apa ya. benar, benar, benar. Amannya ya yang paling aman tuh memang yang paracetamol aja kalau anti nyeri ya. Kalau misalkan obat flu itu jangan beli yang biasanya di toko-toko itu kan ada kandungannya sekalian obat batuk, ada dekongestan untuk pilek, ada paracetamolnya. Nah, itu Iya. jangan jangan sembarangan minum itu. Jadi soalnya kan ada apa kandungan yang dekongestan itu dia nggak aman untuk ibu hamil ya. Jadi amannya tetap konsultasi, ya periksa kalau memang Namanya periksa karena iya. yang lebih tahu kondisinya ya dokter Betul, gitu. pilihan obatnya karena terbatas memang Untuk kalau ibu ibu hamil hamil. terbatas ya. Betul. Jangan sembarangan guys tuku obat-obat racian. Obat-obat Biasanya kan racian, biasanya betul. gitu dok, kalau orang-orang Betul, tetangga-tetangga tuh betul. kadang gitu kan, sakit apa, Iya, anu tuh kan racian yang racian. apotek Ini gitu. kan kita nggak tahu Nggak tahu isinya, isinya. betul. Apalagi lagi hamil harus menjaga, selain kesehatan ibu penting, Betul. ibu juga lagi sakit harus tetap berobat. Betul. Tapi juga janin yang harus dipikirkan ya dok, Betul, jangan iya. sampai mengganggu perkembangan janin gitu. Aku aja dulu waktu hamil juga bapil ya. Bapil, langsung. iya Udah. betul. BTW guys, boleh gak sih dok di spill dok dulu dokter objinku siapa? Nggak apa ya? Iya. Jadi fun fact guys, dokter objinku dulu itu adalah papanya dokter Ayu gitu. Jadi dokter Ayu nih, BTW tadi belum aku tanyain guys. Jadi ngambil objin nih karena apa dok? Karena papanya ingin meneruskan atau memang Ya sebenarnya jujur ya awalnya tuh saya tidak
tidak tertarik objin karena melihat papa itu kan kayak nggak pernah Iya. di rumah ya, sering di luar. Iya. Terus awal-awal ya udah nggak usah objin ya, pengen penyakit dalam ya. Oh, Biar yang nggak ada tindakan, nggak oke. seneng kan awalnya. Agak Terus santuy gitu ya, Dok, ya? iya, terus lama-lama kok ya memang papa mintanya ke objin. Iya, Ya mungkin karena siapa lagi yang ini ya melanjutkan ya. betul. Adik-adik kan nggak nggak mau, Nggak terus siapa mau. lagi yang mau? Oke. Iya, Tapi Dokter betul. Ayu pantas banget loh, fokus banget loh, Dok. Jadi dokter objin beneran nih. Pasti rame kok Dokter Ayu. Kapan hari Amin juga. Mbak Zas. Iya, kapan hari saya Ini ngintip di tempat prakteknya. Selesai praktek jam 8 ya, gas ke rumah sakit. Itu udah lari guys Dokter Ayu. Udah ditungguin supir di depan mau berangkat ke rumah sakit, Masya Allah. Sebegituannya banget ya, iya, iya Dok. sih musiman juga sih ya Mbak. Ya mungkin pas lagi Lagi banyak ini ibu hamil, iya, itu kan kalau udah pas lagi patus. musim ini ya lahiran ya. Kadang Iya, tuh kalau pas nggak musim tuh ya sepi yang lahiran itu. tetap kayak bakulan guys ya, Iya, dokter itu ada musiman ya. masa-masanya ya. Sama. Oke, terus nih dok, jadi kalau peran dokter objin Mm. sendiri, seberapa penting sih uh, ibu hamil untuk periksa ke dokter objin? Oh iya. Jadi harus ini ya, harus dimengerti ya, tidak semua kehamilan itu memang harus periksa ke objin ya. Kalau misalkan kehamilannya itu aman, nggak ada keluhan, sebenarnya kan programnya pemerintah kan diwajibkan untuk dokter umum di puskesmas itu bisa USG. Jadi USG trimester 1 dan trimester 3 Iya. minimal ya, 2 kali USG. Jadi kalau ibu hamilnya aman, nggak ada keluhan, nggak ada penyulit, itu bisa kontrol di Vaskes 1, jadi di bidan atau di puskesmas. Jadi kecuali kalau setelah screening di Vaskes 1 itu ada penyulitnya, misalkan kok tensinya tinggi, ibunya riwayat perdarahan, riwayat di keguguran di hamil sebelumnya, itu biasanya dokter di Vaskes 1 akan meminta untuk konsul ke dokter kandungan. Jadi tidak semua harus ya, harus nggak sih ke Dokter objin objin ya. ya, kalau memang apa di Vaskes 1 aman sampai lahiran pun di Vaskes 1 juga enggak apa-apa. Ya udah Iya. lanjutin aja Iya lanjut gitu ya aja. dok Jadi ya. kan bidan dokter umum kan sudah programnya KIA kan memang Iya. harus bisa ini ya, terintegrasi ya, Iya. USG di puskesmas, terus melahirkan di puskesmas atau di apa praktek-praktek bidan mandiri itu boleh. Boleh Jadi ya nggak dok. harus ke rumah sakit, nggak harus ke objin. Nah Ya itu kecuali yang tadi tanda-tanda tadi ya. ada tanda-tanda bahaya yang nanti Ada di penyulit. screening juga kan dok di Betul, di puskesmas screening. ya. Iya. Oke, jadi itu guys. Tapi dok kemarin aku juga Mm-mm. walaupun ke objin, tapi aku juga ke puskesmas dok, dan Mm-mm, guys betul. di sana USG-nya juga ya Mm-mm. dokternya juga teliti, Mm-mm, terus betul. kalian juga vitaminnya ya gratis kayak Betul, gitu-gitu, iya. sama Jadi aja jangan ragu untuk sebenarnya. periksa ke puskesmas ya. Soalnya eh, sudah sekarang semua puskesmas itu Iya. di Tulungagung ya itu sudah memenuhi standar ya, sudah punya Hmm, USG, sudah bisa cek lab ya trimester 1 dan betul. 3, terus dan juga diberi suplemen ibu hamil gratis. Betul, yang kandungannya sudah lengkap. Ya Oke, betul. ya itu guys. Terus tadi udah ngomongin ibu hamil, lanjut kita akan bahas tentang mitos atau fakta persalinan. Yang pertama, mitos atau fakta melahirkan dengan dokter objin pasti operasi. Jadi mitos ya, biasanya kan yang banyak ini kalau di ini dokter Dokter objin nanti disuruh operasi operasi, gitu kan. iya iya Iya, iya. jadi semuanya ini ya tergantung pemeriksaan saat usia 36 minggu, saat 9 bulan. Kalau misalkan kepalanya posisi di bawah, terus sudah mapan nih masuk panggul, nah itu bisa kita eh, disarankan untuk memang normal dulu. Jadi sebenarnya ya pasti semua harus kita pro yang fisiologis ya, yang Iya, normal iya. ya. Kan kalau sesar itu kan dia kondisi yang memang patologis yang memang Patologis nggak betul. bisa lahir Sudah normal. Iya, normal. jadi memang kita pro ke persalinan normal dulu selagi bisa. Jadi maksimal kita tunggu sampai lewat HPL, seminggu setelah lewat HPL kok belum ada tanda-tanda, biasanya kita induksi dulu, Mbak, kalau misalkan masih bisa. Oh, kan ada. Iya, Oh, yang dicoba diusahakan normal normal dulu, dulu ya, Dok kecuali ya. kondisi yang memang harus sesar ya, misalkan indikasi ibu dan bayi ya, ibunya misalkan panggulnya sempit ibunya, atau ibunya dia terlalu obes ya, Iya. terlalu besar, ibunya ada tensi tinggi ya, Tinggi, preeklamsi. preeklamsi, betul, preeklamsi yang sudah komplikasi. Kalau preeklamsi yang masih belum ada komplikasinya itu masih bisa normal sebenarnya. Iya. Oh,
kondisi ibu yang seperti itu, terus janinnya dia letaknya bukan kepala, misalkan dia bokong, sungsang atau lintang. Nah, itu memang harus operasi mau nggak Operasi. mau ya. Jadi pemeriksaannya harus di usia 36 minggu itu untuk menentukan. Untuk menentukan. Jadi Betul. birth plan-nya bisa dikonsultasiin Berplannya bareng waktu ya sama 36 minggu dokter betul. Opjin itu. Jadi harus 9 bulan pas hamil 36 minggu ya 9 bulan itu harus menentukan metode persalinannya seperti apa. Nah, itu bisa juga di puskesmas ya, dokter umum puskesmas itu harus bisa menentukan itu. Jadi memang kalau tanpa penyulit ya tidak harus ke Harus ke Opjin ya Opjin. betul Oke, untuk jadi menentukan persalinan. ini sharing juga Mm-mm, ya, bener-bener deh betul. guys, ini aku udah tahu kalau ini mitos Mm-mm, karena mm-mm, dulu saya sama dokter Tutit ya, mm-mm. dokter Tutit udah birth plan dan dia bisa ini normal. Iya, Aku oh iya, normal garis keras betul. sebenarnya Normal garis guys, karena keras. ya fisiologis semua wanita Betul, pasti bisa melahirkan secara normal gitu, betul, karena tubuh kita didesain sedemikian rupa ya dok ya untuk betul. bisa melahirkan secara normal. Tapi kodarullahnya Iya. itu waktu masih ngengkel guys, jadi ini ceritanya waktu itu udah 38 minggu lebih, mau 39 dong saya, demam dok, demam tinggi 39, yang gongnya sampai 40. Itu saya masih di rumah, telepon suami, yuk kita langsung ke rumah sakit. Waktu itu di tempat prakteknya dokter, rumah sakit tempat prakteknya dokter Fit. Langsung ke sana, cek lab langsung dok, cek lab, ternyata trombositku waktu itu drop. Akhirnya telepon dokter Dudit, suamiku telepon, om ke langsung ke RSUD aja om, pemeriksaan yang lengkap karena ini Betul, betul, nggak bisa nih kalau di sini dan betul. Karena harus selesai dulu di dokter penyakit dalam ya waktu itu udah oh untuk iya dicek betul. kenapa trombositnya bisa Iya, drop, karena ada udah apa gitu, trombositnya turun ya. Oh, turun jadi ada harus apa gitu. Akhirnya waktu itu saya masih nggak mau dok, karena mm, nggak mau, pokoknya mau sama dokter Tutit. ke RS, harus ke RSUD soalnya ya. Iya, karena ada Lumayan. studi beliau buat praktek di sana. Betul. Aduh gitu. Wes toh, akhirnya melalui negosiasi panjang karena mikir pasti nanti wes ini akan berujung operasi gitu dok. Jadi karena ngengkel nih guys, karena aku berawal dari ngengkel, maunya normal, akhirnya dok udah pembukaan lengkap dok. Nggak turun nih kepalanya, kepiye niki nasih kin, nggak ora gelem turun, ada Kinasenya apa? nggak mau turun ya. Kinasih nggak mau Nggak turun mau. dok. Akhirnya karena udah wes kesakitan dan lain, oke deh itu Sudah akhirnya. dipimpin ini ya. Iya, udah Lama ya. dipimpin, udah lama dok, udah lama itu. Ini terus bisa nggak bisa operasi ya udah. Jadi memang kita harus bijak, bener-bener ya dok, bijak, Betul, dan itu iya, harus betul. manut aja ke dokter. Jadi suami itu ketika ketemu nih sama temanku yang lagi hamil kebetulan, suami itu mesti ngobrol nih, sok pengennya biaya normal apa gimana perencanaannya, harus direncanain. Jadi suamiku nih ikut edukasi karena suamiku ngerti banget bagaimana proses persalinan yang sangat Betul, drama karena betul. ibunya engkel. Iya, jadi kadang kan kita berencana tapi kan situasi bisa berubah ya, apalagi kondisi janin ya, janin dan Janin ibu. Jadi ada sesuatu yang emergensi yang memang ini nggak bisa diteruskan lagi persalinannya. Misalkan macet atau sudah dipimpin sama 2 jam kok nggak turun. iya, Nah itu mau nggak mau ya memang harus segera dioperasi. Ya, jadi untuk memang ini ya harus siap dengan plan B juga ya. Jadi jangan ngotot untuk dipaksa normal nanti yang jadinya malah membahayakan ibu sama janinnya. Kadang kan ada yang garis keras ya, jadi di KIE untuk tindakan segera operasi tapi tetap ngotot. Nah itu harapannya tetap menuruti apa yang dokter ini sarankan. sarankan. Betul. Oke, jadi dok, ngomongin masalah persalinan, mungkin kehamilan tadi udah kita bahas semua nih dok. Boleh nggak dok di-share mungkin cerita lucu atau cerita yang bikin shock selama di tempat praktek dok, yang pernah dokter Ayu temui? eh Sebenarnya ada sih waktu itu apa ibu-ibu ya usianya udah tua, terus ibunya ini kayaknya tinggalnya sendiri ya, nggak bareng anaknya. Emang pekerjaannya tuh di pedagang ya di pasar yang sering ngangkat-ngangkat berat memang. Terus ibu ini tuh memang ada keluhan kayak apa melorot, kayak ada yang melorot di jalan layarnya. Heeh, kayak turun peranakan itu ya, Iya misalnya iya prolaps itu ya. iya. Heeh. Sebenarnya sudah lama keluhannya, tapi akhirnya ibunya tuh nggak ngomong ke anaknya, diem aja. Terus akhirnya eh,
karena sudah nyeri ya mungkin ya sama ada gangguan kencing ya, akhirnya ngomong ke anaknya eh, bawa ke rumah sakit. Waktu itu saya periksa memang udah turun meranakan, udah apa rahimnya udah melorot ya sampai keluar dari vagina. Nah terus anaknya itu sampai eh, ini marahi ibunya karena kok nggak Kok nggak ngomong, ngomong? iya kok nggak ngomong, ini kok sudah kayak gini udah ini. Nah sampai bingung, jadi bingung sendiri pas itu kayak berantem Iya, di iya. dalam itu, terus ya berusaha dikondisikan Iya. ya enggak apa-apa kalau itu tuh ya ibunya ya nggak apa-apa kok, sebelumnya nggak apa-apa gitu ya, ibunya tuh nggak mau ngomong. Terus apa akhirnya dikondisikan, oh ternyata ini kan jinak, maksudnya ya sudah terjadi ya ditanganinya ya di bisa dioperasi atau dipasang ring ya. Tapi ya itu biasanya kan apa kadang kita harus menyesuaikan dengan ya kondisi di keluarga Iya, pasiennya gimana psikologis. psikologisnya, betul. Jadi pas itu memang apa emang emosi mungkin anaknya karena ibunya nggak bilang, ibunya akhirnya nangis kan dimarahi Iya. anaknya. Ya, jadi apa ya itu sih yang Drama ya. agak bingung juga ya Drama gimana ini, menghadapi. iya Ini bingung, kok malah geger gini malah gini. geger di situ. Iya, Oke. Tapi waktu jadi itu ya tertangani dengan baik dok akhirnya dok. akhirnya mau operasi pasiennya. Saya rujuk ke ISKA kan Iya, mbak iya. ya, akhirnya mau. Terus kan saya suruh ngurus BPJS dulu aja biar ndak besar keluar Iya, iya, biayanya, iya. tapi ya tetap anaknya "Terus ndak usah BPJS, umum aja pokoknya ndang dioperasi." Betul, Jadi betul anaknya itu ya banget. sebenarnya sangat Gercep ini ya dok gercep ya ya pengen sebenarnya. mikir ibunya kayak gini tuh. Terus kan waktu ibunya nggak ngomong kondisi gitu ya pasti kan kecewa ya, pasti kan marah ya, akhirnya cepet-cepet dioperasi aja gitu. Aduh, ada aja ya dok Iya, ya berarti ya dok. iya sih, Bay. Oke, karena kita sudah ngobrol dari A Mhm, sampai Z ini tadi, dari mulai ngomongin sehat reproduksi wanita, terus program hamil, mhm, kehamilan, persalinan, tadi udah banyak yang kita obrolin, sudah mhm, sampai di penghujung podcast pada kesempatan hari ini. Dokter Ayu, saya minta sebelum diakhiri pesan pesan-pesan mungkin untuk mhm. para pendengar podcast Sarah Sehat di rumah. Monggo. Ya, jadi menyambung yang tadi ya Mbak ya, mitos fakta ya. Jadi setiap mitos itu maksudnya kan kadang bingung ya ini benar apa enggak ya. Nggak semua yang katanya orang dulu itu benar ya. Biasanya kan sering dibilangi sama memang yang orang dulu ya neneknya atau keluarganya, saudaranya itu jangan ditelan mentah-mentah. Jadi jangan ragu untuk klarifikasi ya, mencari informasi tentang info itu benar apa enggak sih, ya jangan langsung ditelan semuanya. Nah kalau misalkan ragu-ragu, apa misalkan kan sekarang banyak ya bisa mencari di internet kan sudah banyak ya, tapi biasanya kan terlalu banyak info kan bingung ini mana yang benar apa enggak. Nah itu pastikan untuk konsultasi ke dokternya masing-masing, iya. Jadi jangan ragu untuk semua ditanyakan. Betul gitu sih. Mm, Oke, Mbak Jas. aduh, seru banget hari ini, dan suatu kehormatan Mm-mm. Dokter Ayu yang sibuk banget mau menyempatkan waktu hadir di Enggak juga sih Mbak podcast. sebenarnya. Sekali lagi terima kasih ya Iya, makasih dok. banyak Mbak Sas Iya, sudah diundang ke Saras Saras sehat. Saras Sehat. Tagline kita adalah sehat raganya bahagia jiwanya. Jadi harus uh, sehat lahir batin ya dok ya. Betul, iya. Jadi harus apa? Pikiran, jiwa itu harus Betul. sehat. Selain badan pun juga harus sehat. Oke deh kalau gitu, karena kita ada di penghujung acara, kita mau say goodbye dengan Dokter Ayu. Terima kasih banyak dokter. Sobat sehat, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Jangan bosen-bosen nonton podcast Sarah Sehat. Terima kasih Terima semuanya. kasih.